untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mensimulasikan cara penanganan cedera. Dan kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bagustinus Billy, NIM 4118 10116. Perkenalkan, nama saya Agus Anugrah, NIM 411 810 114. Nama saya Antonius Kurniawan, NIM 4118 10115. Perkenalkan, nama saya Gunawan, NIM 411 810 119. Perkenalkan, nama saya Anton Salino, NIM 411 8121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mensimulasikan penanganan cedera pada saat kebakaran. Pada saat kebakaran di sebuah gedung, yang mana seseorang melompat ke kolam renang untuk menyelamatkan diri. Yaitu pertolongan pertama, danger, menganalisa situasi dan memeriksa adanya bahaya. Yang pertama dilakukan, penolong tidak boleh panik. Kaki siap. Yang kedua, korban dimiringkan. Yang ketiga, korban diangkat ke atas paha. Yang keempat, lalu simpan ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, lakukan pelepasan pakaian korban. Melihat apakah ada fraktur yang terjadi pada tubuh korban. Selanjutnya, respon, memeriksa apakah korban berada dalam kesadaran atau tidak. Untuk selanjutnya, memeriksa denyut nadi korban dengan memeriksa leher apakah masih ada denyut nadi. Jika tidak ada, respon. Lakukan compression. Selanjutnya, lakukan compression di bawah bagian sternum dengan 30/2. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Yang selanjutnya yaitu memberi napas buatan pada korban sampai sadar. Yaitu yang selanjutnya, airway.
Pastikan jalan pernapasan korban tidak terhalang. Bila korban tidak bernapas, bukalah jalan pernapasan dengan cara meletakkan satu tangan di dahi korban. Lalu angkat dagunya agar posisi kepala miring ke belakang. Keluarkan hal-hal yang menghalangi jalur pernapasan seperti makanan, muntahan, air liur, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya ialah breathing. Cek apakah korban masih bernapas. Kamu perlu memastikan apakah korban masih bernapas atau tidak. Caranya bisa dengan mengamati dada yang naik turun. Mendengarkan suara hembusan napas. Atau menempelkan pipi di dekat mulut korban selama 10 detik. Baiklah, yang selanjutnya recovery position, yaitu pemulihan. Setelah korban stabil serta ada nadi dan ada napas, juga tidak memiliki cedera tulang belakang, ubah posisi korban menjadi recovery position, posisi pemulihan, yaitu dimiringkan. Selanjutnya, penanganan faktur pada tangan dan tungkai kaki. Pertama-tama, kaki diluruskan, lalu siapkan kayu atau bambu yang sudah dibersihkan, lalu dipasang di bagian kaki dan tangan yang patah. Adapun cara pemasangan, pengikatan tersebut dari pergelangan kaki sampai ke atas lutut. Ikat ujung bagian kayu dengan erat, tidak terjadi gerakan pada kaki korban tersebut.
apa wes? Nggak boleh. Nanti yang dibengkokkan tuh pas bakar-bakar. Ini kan patah. Selanjutnya, pertolongan pada pendarahan. Pertama-tama, lepaskan aksesoris yang ada di tangan seperti jam tangan, cincin, dan sebagainya. Selanjutnya, letakkan kain atau pembalut bersih di atas menutupi luka, lalu berikan tekanan. Harus ditutup semua nih. Sekali-sekali lepaskan atau kendorkan tekanan. Tinggikan bagian yang luka. Tambahkan pembalut di atas kain atau pembalut lagi. Jika penuh dengan darah, tambahkan kembali pembalut baru di atasnya. Teruskan penekanan dan tetap tinggikan bagian yang luka. Jangan ganti pembalut yang telah basah oleh darah. Banyak biar itu bang. Nanti pas nampak kayak ada. Jangan sampai ngomong kur, nggak ada. Ini nanti kan dia di nada suara kita. Belum. Dikasih lagi ya.
nanti nama. Jangan ya. Kita bikin skip dulu, kita ngasih caranya sini. Gini sini. Oh, sini. Nah. Coba kasih sini. Skip. Selanjutnya pertolongan pertama pada mimisan, yaitu sandarkan kepala korban sambil memecet hidung. Jika apabila darah terus-menerus, letakkan es di atas hidung dan letakkan di bawah hidung di atas bibir. Jika korban mengalami syok, baringkan korban di kepala di alas menggunakan barang yang lembut, pastikan posisi nyaman di bagian korban. Kemudian leher dan kepala dijaga agar tidak banyak terjadi gerakan. Untuk menjaga suhu tubuh korban, lakukan penutupan pada korban menggunakan kain atau baju kering. Selanjutnya, penanganan pada luka bakar. Yang pertama, bersihkan luka bakar pada tangan korban, yaitu dengan air bersih. Yang pertama, jangan tempelkan plaster pelekat. Jangan oleskan lition, zat atau lemak. Jangan pecahkan lepuh yang terjadi. Bersihkan luka yang kotor di bawah air yang bersih yang mengalir atau mencelupkan ke air yang dingin. Lepaskan cincin, jam tangan, pakaian sebelum terjadi pembekakan. Balut daerah yang terbakar dengan pembalut yang bersih dan pembalut yang steril. Jangan gunakan kapas karena menyebabkan iritasi. Balut longgar untuk mengurangi tekanan pada luka. Tenangkan korban, istirahatkan anggota yang mengalami luka bakar. Selanjutnya kami akan mensimulasikan penanganan cedera dengan metode RISE. Korban mengalami terjatuh dengan posisi kakinya mengalami kesleo. Untuk metode RISE, yang pertama adalah R, yaitu rest, di mana pada bagian ini korban diletakkan dengan posisi senyaman mungkin dan kaki yang misalnya memakai sepatu dilepaskan terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan ice. Ice ditempelkan pada bagian yang terkena cedera, yaitu pada engkel. Untuk
es ini ditempelkan selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya yaitu C. Compression. Es yang sudah ditempelkan pada bagian yang mengalami cedera kemudian dibalut menggunakan perban. Perban yang digunakan biasanya menggunakan perban elastis ataupun perban biasa dengan meregangkan perban hingga 75% panjangnya. Terapkan prosedur DRCAB. Metode Price and Polish. Pada metode ini, probandus mengalami kram pada tungkai bagian bawah. Sylvia! Sylvia! Tuh mereka bikin video. Penanganannya dengan cara mengkompres kaki menggunakan es batu selama 10 menit. Jika sudah mengompres kaki menggunakan es batu, lap kaki menggunakan kain bersih. Setelah air sudah kering, balut kaki menggunakan perban elastis. Yud. Nanti baju bawa ke bude ya. Lagi kah? Baju bawa ke bude. Selanjutnya kita masuk metode press and love. Pertama, press. Protection. Hindari aktivitas dan gerakan yang dapat menyebabkan nyeri pada beberapa hari setelah cedera. Terlanjut ke elevation. Untuk mengangkat bagian tubuh yang cedera lebih tinggi dari posisi jantung sesering mungkin yang bisa dilakukan. A. Avoid anti-inflammatory. Hindari penggunaan obat anti-inflamasi dan kompres air karena dapat menghambat penyembuhan. C. Compression. Gunakan elastis band-aid atau caniped tape untuk mengurangi pembengkakan. E. Education. Berikan edukasi kepada pasien untuk terlibat aktif dalam pemulihan dan hindari penggunaan modalitas pasif, elektronik terapi, manual terapi, atau akupuntur secara berlebihan. Sekarang kita masuk ke love. L. Loading.
Lakukan pembebanan secara bertahap dengan menggunakan toleransi nyeri sebagai petunjuk dosis. Love, optimis, kondisikan pikiran untuk sensitisasi pikiran positif dan percaya diri. V, lakukan latihan koordinavakuler untuk memperlancar peredaran darah. E, lakukan latihan seperti strength training, stretching, dan preparation untuk pemulihan. Lakukan latihan seperti strength training. Selanjutnya kita masuk metode rest. Yang pertama rest atau istirahat. Jika mengalami cedera, hentikan. Jika olahraga, seringkali sulit untuk duduk di pinggir lapangan, tetapi berisiko membuat cedera bertambah buruk jika melanjutkan. Duduk diam juga akan memungkinkan untuk memulai langkah-langkah di bawah ini dengan segera daripada menunggu. Angkat badan dari bagian tubuh yang terluka dengan menggunakan kru jika mengalami cedera kaki atau gendongan untuk cedera lengan atau tangan. Yang kedua, ice atau es untuk mengurangi pembengkakan dan rasa sakit. Oleskan es selama 20 menit 3-5 kali per hari. C. Compression. Bungkus perban di sekitar cedera plus di atas di bawah lokasi cedera untuk memberikan kompresi yang baik. E. Elevation. Jika cedera pada tungkai bawah atau kaki seperti pergelangan kaki terkilir, angkat kaki di atas pinggul dan saat duduk. Gunakan kursi lain untuk mengistirahatkan kaki dan ketika berbaring di tempat tidur. Letakkan bantal di bawah kaki jika cedera di lengan. Gunakan gendongan.